Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawati, NPM 19144600191 dari kelas A519 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di video kali ini saya akan membuat simulasi pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, salah satu siswa siapa yang mau memimpin berdoa? Boleh Mbak Dita, yuk dipimpin. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Mbak Dita hadir, Mas Pandu hadir, baik semua hadir dalam keadaan sehat, amin. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ayo, tentang apa? Benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran, tafsiran, dan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, sebelumnya sekarang kita lakukan literasi terlebih dahulu ya anak-anak. Literasinya silahkan membaca cerpen. Yuk dibuka bukunya. Udah dibuka, yuk dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks tertulis tentang hak, siswa dapat menunjukkan atau menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat dan benar. Yang ketiga, dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang keempat, dengan mencontohkan cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat dan benar. Nah, yang kelima, mengamati guru bernyanyi, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Yang keenam, setelah mengidentifikasi pola irama sederhana, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan dengan percaya diri. Nah, tadi tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, sekarang dibuka buku siswanya anak-anak. Udah, jika sudah dilihat itu ada gambar ya. Terus diamati. Sudah diamati kan anak-anak. Terus dibuat soal ya. Dibuat pertanyaan terkait dengan gambar tersebut. Nah, jika sudah, siapa yang dapat mencontohkan? Boleh yuk, Mbak Dita. Apa? Benar sekali. Contohnya itu seperti kenapa Bapak Ibu dari siapa? Misal Leni menyayangi. Terus apa lagi? Bagaimana perasaan Leni ketika disayangi oleh kedua orang tuanya? Benar sekali. Nah, semua jawaban benar semua ya anak-anak. Nah, sekarang lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu membaca. Nah, sekarang anak-anak membaca teks yang berjudul Kasih Sayang di Rumah dengan benar ya. Baik, nah Ibu contohkan dulu bagaimana cara membaca teks dengan benar. Nah, kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajibannya dan dibaca seterusnya. Seperti itu ya anak-anak cara membaca teks yang baik dan benar. Nah, sekarang dari bacaan tersebut digarisbawahi yang merupakan kalimat saran. Nah, yang merupakan kalimat saran di garis bawahi ya anak-anak. Nah, jika sudah, apa saja yang termasuk kalimat saran dalam
teks yang berjudul Kasih Sayang di Rumah. Yuk kita bahas bersama-sama. Apa saja? Nah, ini sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Nah, itu. Terus apa lagi? Apalagi ya, sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Terus apa? Laksanakan kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kalimat saran itu merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Contohnya apa? Seharusnya lukisan itu berwarna biru sehingga lebih hidup. Terus, seharusnya Budi membersihkan kamar agar terlihat rapi. Ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Nah, jika tidak, anak-anak bisa mencontohkan satu hak dan satu kewajiban di rumah. Apa? Ayo. Benar sekali. Apa? Membantu orang tua. Nah, membantu orang tua itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, terus haknya mendapat perlakuan baik. Terus mendapat perlindungan. Nah, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan soal yang terdapat di buku ya, yang berkaitan dengan kalimat saran. Jika sudah, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, jika sudah, marilah kita bahas pekerjaan yang telah anak-anak kerjakan dengan menggunakan media papan bergambar. Nah, seperti ini anak-anak media papan gambarnya. Di sini sudah tersedia beberapa gambar. Anak-anak diminta untuk menentukan kalimat saran yang tepat. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai beberapa opsi. Yang pertama, berusahalah membahagiakan orang tuamu, sayangilah ayah dan ibumu, terbukalah dengan ayah dan ibumu, luangkan waktumu untuk kedua orang tuamu, dan yang terakhir, rawatlah ayah dan ibumu. Nah, yang pertama ini gambar apa anak-anak? Ya benar, yang nomor 1 ini gambar seorang ibu menemani anaknya belajar. Nah, terus kalimat saran yang tepat untuk gambar ini adalah apa? Ayo. Apa? Apa? Tadi ada apa saja? Sayangilah orang tuamu, rawatlah ayahmu, terbukalah dengan ayah dan ibumu, berusahalah membahagiakan orang tuamu, dan luangkan waktumu untuk kedua orang tuamu. Nah, apa jawabannya? Berusaha membahagiakan orang tuamu. Ditempel di sini. Benar. Terus gambar yang kedua. Ini ada apa anak-anak? Gambar kedua adalah seorang anak yang bercerita dengan kedua orang tuanya. Nah, saran yang tepat untuk gambar tersebut apa? Ayo. Apa? Terbukalah dengan ayah dan ibumu. Benar sekali. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga adalah gambar seorang anak bermain dengan ditemani kedua orang tuanya. Kalimat saran yang tepat adalah apa? Ayo. Luangkan waktumu untuk kedua orang tuamu. Nah, sekarang gambar yang keempat. Gambar apa anak-anak? Gambar yang keempat. Gambar seorang anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya. Nah, kalimat saran yang tepat untuk gambar tersebut adalah apa? Ayo. Sayangilah ayah dan ibumu. Benar sekali.
Nah, yang terakhir ada gambar seorang anak yang sedang sakit dan dirawat oleh kedua orang tuanya. Nah, kalimat saran yang tepat untuk gambar tersebut adalah apa, anak-anak? Benar sekali, rawatlah ayah dan ibumu. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak, anak-anak? Nah, jika tidak, kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tafsiran penjumlahan. Nah, sekarang kita membahas tafsiran penjumlahan. Silahkan anak-anak membaca teks yang telah tersedia di buku ya, yang terkait dengan tafsiran penjumlahan. Nah, setelah anak-anak sudah selesai membaca, sekarang Ibu berikan contoh terkait dengan pemecahan masalahnya. Tadi berapa? 365. Nah, buatlah 3 kemungkinan dari 365. Jadi A tambah B sama dengan C. C-nya itu 365. Berarti berapa tambah berapa yang hasilnya 365? Misal, A-nya berapa? 50, boleh. Nah, A-nya 50. Berarti kan C-nya 365. A tambah B sama dengan C. A-nya berapa? 50. Ditambah B sama dengan 365. B sama dengan 365 dikurangi 50. Berapa hasilnya? 315. Nah, berarti B-nya 315. Nah, coba dicocokkan. A-nya 50. Ditambah B-nya berapa? 315. C-nya berapa? Dijumlahkan hasilnya sama atau tidak? Sama, 365. Nah, ini kemungkinan pertama. Sekarang ke kemungkinan kedua. A-nya berapa? Boleh. Berapa? 110. C-nya 365. B-nya yang ditanya. Nah, berarti A tambah B tambah C sama dengan 110 ditambah B sama dengan 365. B sama dengan 365 dikurangi 110. Berapa hasilnya? 255. Berarti jawabannya berapa B-nya? 255. Yuk di cross check yuk. A tambah B sama dengan C. A-nya 110 ditambah 255 sama dengan berapa? 365. Berarti benar. Nah, sekarang kemungkinan ketiga, siapa yang mau mengerjakan? Yaudah, Ibu yang nulis, Mbak Dita yang menjawab ya. A-nya berapa, Mbak Dita? Boleh, 65. C-nya 365. Yang ditanyakan B. Berarti A tambah B sama dengan C. A-nya berapa? 65 ditambah B sama dengan 365. Berarti B-nya berapa? Benar sekali, 365 dikurangi 65. Berarti berapa? 300. Yuk di cross check, benar atau tidak? A tambah B sama dengan C. A-nya berapa? 65 ditambah 300 sama dengan 365. Benar. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak, anak-anak? Tidak. Nah, jika tidak, silahkan anak-anak membuat soal terkait dengan tafsiran penjumlahan. Nah, jika sudah selesai dalam mengerjakan,
dalam membuat soal yang berkaitan dengan tafsiran penjumlahan. Sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang cara membalas kasih sayang kepada orang tua. Nah, di sini Ibu punya lagu tentang cara membalas kasih sayang orang tua yang judulnya Jika Ibuku Tua Nanti. Anak-anak ada yang sudah tahu tentang lagu ini? Nah, siapa yang mau menyanyikan? Ada belum? Belum. Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu ya, nanti terus nyanyi bersama-sama. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, seperti itu ya lagunya anak-anak. Ada yang tahu tidak isi dari lagu tersebut apa? Ayo, siapa yang tahu isi dari lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Benar sekali, Mas Pandu. Apa jawabannya? Benar. Jika kedua orang tua kita sudah menua, kita wajib berbakti dan membantu, melindungi dan merawatnya. Nah, sekarang Ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Nanti setiap kelompok menyanyikan ke depan kelas yang berisikan 5 siswa. Ya, oke. Ibu bagi ya anak-anak. Nah, sudah. Nah, kan sudah Ibu bagi kelompoknya. Sekarang kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Boleh yuk, kelompoknya Mas Pandu. Wah, bagus sekali tadi menyanyikannya dari kelompoknya Mas Pandu. Ada yang mau menyanyikan lagi? Boleh ya kelompoknya Mbak Dita. Wah, ternyata tidak kalah menarik. Kelompoknya Mbak Dita juga sangat bagus. Nah, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan soal evaluasi yang telah Ibu sediakan ya. Dikerjakan. Ayo, nggak boleh nyontek ya. Nah, jika sudah dikumpulkan. Oke, nah ada yang tahu tidak kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan? Benar sekali, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah kalimat saran itu merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan permasalahan. Nah terus dalam tafsiran penjumlahan tadi rumusnya A tambah B sama dengan C. Dan yang terakhir, kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Karena orang tualah yang merawat kita sedari bayi hingga dewasa. Jadi kita tidak boleh melawan orang tua. Kita harus menaati aturan yang berlaku. Memberi kasih sayang kepada orang tua, merawat orang tua ketika sedang sakit. Nah, sekarang anak-anak menuliskan kegiatan hari ini pada buku jurnal harian. Oke, jika sudah, pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup. Siapa yang mau mimpin doa? Boleh yuk Mas Pandu. Dari Ibu cukup sekian. Bila banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.